Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Kamis 8 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyimak, membaca, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, pernah enggak kita membayangkan situasi yang dihadapi oleh Bunda Maria pada masanya? Bunda Maria seorang gadis muda yang masih perawan. Ia baru saja bertunangan dan sedang menunggu hari pernikahan dengan pria pujaannya. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan memberi kabar bahwa dia akan mengandung. Dan itu adalah kabar yang mengejutkan.
Betapa tidak? Dia belum bersuami. Bagaimana ia dapat menjelaskan kepada keluarganya, para tetangga, kenalan, dan terutama kepada Yusuf tunangannya? Apakah mereka bisa mempercayainya? Kalau Bunda Maria mengatakan bahwa dirinya mengandung dari Roh Kudus, bukankah orang pada umumnya itu lebih mudah menghakimi daripada mengerti, menuduh daripada memahami, dan yang lebih buruk lagi, jangan-jangan Bunda Maria malah disangka telah berbuat zina. Sungguh teramat berat situasi yang dialami oleh Bunda Maria. Betapa besar resiko yang harus dihadapi. Tetapi dalam situasi yang demikian, Bunda Maria memilih dan menerimanya dengan penuh iman. Dan sikap seorang hamba yang mendengarkan, siap sedia melaksanakannya, tidak mengeluh, bahkan siap menghadapi segala resiko. Dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata Bunda Maria ini merupakan saat puncak iman Bunda Maria, sekaligus penanda kekudusan hidupnya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, kata malaikat Gabriel. Tuhan menyertai Bunda Maria dalam seluruh hidupnya, bahkan sejak dari kandungan. Maka Bunda Maria tanpa celah, tanpa noda dosa. Misteri iman inilah yang ditegaskan melalui dogma yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Saudara-saudariku yang terkasih, kerap kali dalam kehidupan kita tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kehendak Allah tidak selalu seiring, sejalan, dan sesuai dengan kehendak pribadi kita. Malah tidak jarang apa yang dikehendaki Allah justru kita hindari, kita singkiri. Maka sulit menundukkan kehendak kita pribadi ini di bawah kehendak Allah. Lebih-lebih kalau kehendak Allah itu tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginanku. Karena kerapuan kita umat manusia, kita terjerat, kita mudah jatuh ke dalam dosa. Dalam rahim Bunda Maria perawan yang murni itu, Allah menemukan singgasana yang pantas bagi putranya. Melalui Bunda Maria, kutuk dosa diganti dengan berkat bagi kita umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita belajar dari Bunda Maria. Dialah ibu kita yang tanpa noda dosa itu. Dialah ibu semua orang hidup. Hingga akhirnya bersama Bunda Maria, hidup kita pun boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya, cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Maria pemurah, Ratu surgawi, engkaulah Bundaku, aku anakmu. Jangankan biarkan apapun juga memisahkan kita, kini
dan kelak. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.